Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dan Supervisi Akademik. Perkenalkan, Saya Mulyadi SPD GRUPD dari UPT SMA Negeri 11 Maros. saya Mulyati SPD dari UPTD SDN 3 Kabupaten Maros. Dan saya Muhammad Ma'ruf Arif dari UPTD SD 2 Maros. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Muryati. Waalaikumsalam Pak Mul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukur alhamdulillah kalau Ibu Muryati dalam keadaan sehat. Oh iya Ibu, saya dengar rencana pagi ini ada coaching dengan Pak Ma'ruf. Iya betul Pak, jadi memang rencananya hari ini kita akan mengadakan coaching mulai jam 9 akan melakukan coaching sama Pak Ma'ruf. Jadi kehadiran saya di sini Ibu untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan ya. Maka dari itu saya ingin mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Ma'ruf. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan proses coaching ini? Insya Allah siap Pak, saya sudah siap dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Pak Ma'ruf. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Iya Pak. Apakah Ibu pernah mendengar yang namanya alur tirta? Iya Pak, pernah Pak. Kalau boleh tahu Bu, apa itu alur tirta? Yang saya ketahui alur tirta itu adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan dilanjut dengan tanggung jawab. Baik Bu, kalau begitu proses coaching ada berapa kompetensi yang ingin kita kembangkan Ibu? Sebenarnya coaching itu ada tiga, namun yang di sini yang kami fokus untuk kembangkan ada dua, yaitu sebagai pendengar aktif dan pembuat pertanyaan berbobot. Oh iya. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Iya, itu tadi Pak, pendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator apa lagi yang ingin dicapai Bu dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin dicapai, saya sangat ingin melihat coach dapat menemukan sendiri solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya. Bagus sekali Ibu, kalau begitu silakan dilanjut proses coachingnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Bu Mulyati. Waalaikumsalam Pak, bagaimana kabarnya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, saya ada keperluan ini yang ingin saya diskusikan Bu. Oh begitu ya Pak, jadi silakan Pak masuk. Kalau boleh tahu nih, kira-kira topik apa yang Bapak Ma'ruf ingin diskusikan hari ini? Oh iya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya. Begini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang budaya positif yang dapat saya terapkan di kelas saya Bu. Oh begitu Pak, bagus sekali Bapak. Nah, jadi hal apa yang ingin Bapak diskusikan dalam hal ini? Yang saya ingin diskusikan Ibu itu tentang budaya positif apa yang bisa saya terapkan pada siswa saya untuk semester ini. Oh seperti itu Pak ya? Iya Bu. Jadi Pak Ma'ruf ingin mendiskusikan tentang budaya positif apa yang ingin Bapak terapkan di kelasnya pada semester ini ya? Oh iya Bu, iya betul sekali Bu.
Sebelumnya sih sebenarnya saya telah mengamati dan menganalisis pelaksanaan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan pada tahun pelajaran sebelumnya, Bu. Iya. Jadi kalau begitu apa saja yang pernah Bapak lakukan berkaitan dengan budaya positif? Oh iya, Bu. Terkait dengan budaya positif yang saya lakukan, ya, dalam hal ini saya telah mengikuti materi-materi tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif, Bu. Dan pada program pendidikan guru penggerak itu saya dapatkan juga, ya. Kemudian saya mengamati dan menganalisa pembiasaan apa yang telah memberikan dampak yang baik kepada murid, ya. Dan pembiasaan apa yang perlu lebih dikembangkan lagi, ya. Dan saya juga melakukan diskusi dengan murid itu terkait hal-hal yang dalam hal ini pengalaman mereka melakukan pembiasaan positif dan dampaknya bagi mereka, Ibu. Seperti itu. Iya. Ya Pak Ma'ruf, Iya, ya. betul, Bu. Jadi Pak Ma'ruf telah melakukan analisis dan berdiskusi ya dengan murid tentang pengalaman mereka tentang pelaksanaan pembiasaan yang telah dilaksanakan, dan murid bisa menjelaskan kira-kira apa dampaknya bagi dirinya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Melalui hasil pengamatan yang ada analisis juga yang dan diskusi yang saya dengan murid, di situ saya dapat menyimpulkan beberapa kegiatan, ya, dalam hal ini pembiasaan yang telah berhasil dan kira-kira pembiasaan baru yang mungkin sesuai dengan kebutuhan murid-murid pada semester itu, Bu. Wah, menarik sekali Pak ya. Jadi Iya. menurut Pak Ma'ruf, apa yang kira-kira yang akan dilakukan terkait dengan budaya positif yang akan diterapkan di kelas Bapak pada semester ini, Pak? Menurut saya sih dalam hal ini saya akan mencoba melakukan diskusi dengan murid, ya, dalam hal ini kira-kira pembiasaan apa yang sangat mereka butuhkan, ya, atau yang mereka inginkan dalam hal ini, Bu, ya, untuk dijadikan sebagai budaya positif, ya. Dan saya juga berinisiatif nantinya, Ibu, untuk mengajukan beberapa pembiasaan baru yang kira-kira mereka dapat terapkan pada semester ini, seperti itu. Iya. Mantap sekali Pak ya. Jadi kira-kira adakah hal lain lagi yang bisa dilakukan selain hal tadi, Pak Ma'ruf? Iya, kemungkinan ada, Bu, ya. Dalam hal ini saya juga telah memikirkan alternatif lain sebenarnya, Bu, ya. Seperti saya merencanakan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain di sekolah, ya. Dalam hal ini saya berkolaborasi menyusun rencana kegiatan pembiasaan, ya. Dalam hal ini yang dapat dijadikan sebagai budaya positif di sekolah. Selain itu, saya juga dapat meminta masukan dari orang tua murid, ya. Dalam hal ini kita meminta tanggapan, masukan-masukan mereka tentang pembiasaan apa yang sekiranya mungkin baik untuk diterapkan dalam pengembangan karakter murid di sekolah kami, seperti itu, Ibu. Luar biasa ya Pak, jadi banyak Iya, kolaborasi ya Pak, Iya, dengan betul orang sekali, tua, guru dan lain-lain. Alhamdulillah Bapak telah berpikir untuk kegiatan pengembangan karakter di sekolahnya. Jadi Pak Ma'ruf selain ingin menerapkan budaya positif di sekolah, saya lihat Bapak juga ingin berkolaborasi dengan teman guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolahnya. Betul, Bu. Betul. Iya, Pak. Iya. Betul sekali, Bu. Iya. Luar biasa. Pak Ma'ruf, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah percakapan kita ini? Begini, karena sekarang sudah telah berjalan sudah tahun ajaran baru, Bu, ya, sudah lewat ini sudah bulan Oktober, ya. Jadi saya akan melaksanakan diskusi dengan murid, ya, pembiasaan apa saja yang kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian
melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang kira-kira pembiasaan apa saja yang masih perlu untuk dikembangkan ya untuk seluruh murid di sekolah kami. Dan yang terakhir Ibu, saya meminta masukan dari orang tua. Itu yang paling termasuk saya anggap penting juga, karena apa yang disarankan mereka untuk diterapkan tentunya kan berdampak baik kepada anaknya. Nah setelah itu saya akan membuat kesepakatan kelas. Nah ini yang akan dibuat bersama murid sebagai pembiasaan yang akan diterapkan di tiap-tiap kelas, bahkan kalau boleh di lingkup sekolah seperti itu. Luar biasa Pak Ma'ruf. Sepertinya Pak Ma'ruf ini akan membuat kesepakatan dengan murid pembiasaan apa yang akan diterapkan berdasarkan berbagai masukan dan kerjasama dengan murid, rekan guru atau orang tua. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Ma'ruf lakukan agar penerapan budaya positif ini terlaksana dengan baik? Oh iya Bu, setelah saya membuat kesempatan kelas, selanjutnya saya merencanakan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, agar penerapan di sekolah nantinya berjalan dengan baik ya, dan insya Allah orang tua juga pasti mendukung ya, dan murid-murid tersebut akan menerapkan dan melaksanakan budaya positif tersebut Ibu. Luar biasa ya Pak. Jadi kalau seperti itu Pak, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak ini? Terkait rencana Bu ya, Iya. insya Allah saya akan memulainya mungkin di hari pertama masuk sekolah Bu, seperti itu. Oh, jadi insya Allah Pak Ma'ruf sukses ya. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan Bapak. Ya, Nah sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini Pak, ya. apa yang Bapak dampaknya yang kita rasakan dari percakapan yang tadi kita laksanakan? Oh ya baik Bu, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu atas waktu yang diluangkan untuk saya. Saat ini saya merasa lega ya, dan saya sudah juga sedikit agak bersemangat ya, karena saya sudah mendapatkan solusi apa yang saya akan lakukan ke depannya dalam hal ini kegiatan budaya positif yang kami akan terapkan di sekolah seperti itu. Baiklah Pak, terima kasih Pak telah berbagi. Nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di waktu yang lain. Iya Bu. Ya, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih banyak. Oh iya silakan sekali Pak. lagi, ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa saya lihat coachingnya Ibu Muriati. Bagaimana setelah melakukan coaching tadi Ibu? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak bersama coach sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan gitu Pak. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Pada saat coaching tadi Ibu merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang diharapkan pada kompetensi coaching. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Oh iya Pak, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus untuk ke coach itu dengan menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita seperti itu Pak. Luar biasa ya Bu. Jadi sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Iya Pak. Jadi izinkan saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya, catatan saya berdasarkan observasi saya menurut percobaan coaching yang dilakukan oleh Ibu yang dilaksanakan bersama Pak Ma'ruf tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian
Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat ibu fokus dengan coaching, ibu juga, artinya ibu sudah melakukan kesadaran penuh, maka ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang ibu sampaikan pada observasi tadi, adalah fokus kompetensi yang ingin diobservasi ibu, itu menurut saya itu sudah sangat baik yang ibu lakukan. Kemudian ibu juga sudah mencapai sesuai dengan harapan yang ibu sampaikan pada saat observasi, dan tadinya kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya, ini masukannya yang sangat berharga yang Bapak berikan. Sama-sama Ibu, dari hasil diskusi yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun